di 3 tempat yang segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Reminiscere hari ini dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa yang banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Kristen, doktrin Kristen, kita memegang ajaran sola gratia, holan alani asini roha, hanya karena anugerah. Dan itu yang kita imani, itu yang kita pegang, itu yang kita hidupi di tengah-tengah spiritualitas kita. Kenapa kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik? Kenapa kita tidak dibenarkan bukan karena materi yang kita berikan kepada Allah? Tidak ada seorang pun dari antara orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang bisa memperdamaikan dirinya dengan Allah hanya dengan mengandalkan apa yang ia miliki, hanya mengandalkan perbuatan baik yang dilakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Karena sejak awal ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ketika kita hidup di dalam dosa, ada jurang pemisah yang begitu sangat luar biasa, dalam dan luas,
yang memisahkan saya dengan Allah yang menciptakan saya, yang memisahkan diri saya dengan Allah yang memberikan kehidupan kepada saya. Kenapa saya terpisah dari Allah? Karena dosa. Kenapa saya tidak bisa bertemu langsung dengan Allah? Karena pelanggaran saya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau hanya mengandalkan perbuatan baik saya, kalau hanya mengandalkan apa yang bisa saya berikan secara materi kepada Tuhan, kalau hanya mengandalkan apa yang ada di dalam kehidupan saya untuk memperdamaikan saya dengan Allah, maka tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Itulah sebabnya Allah menjanjikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama dan diimplementasikan, dan firman itu menjadi daging di dalam perjanjian baru. Allah itu menjadi daging dan diam bersama kita untuk memperdamaikan saya dengan Allah melalui darahnya yang kudus, untuk membangun kembali jembatan yang rusak, yang bisa menghubungkan saya dengan Allah yang menciptakan saya, yang tadinya rusak karena dosa, tetapi melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib, saya dapat kembali bertemu dengan Allah. Melalui kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan peristiwa kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, bangkit dari kematian, maka kita semua dikenakan manusia yang baru. Manusia lama kita ditanggalkan dari diri kita. Manusia yang penuh dosa, manusia yang tidak layak di hadapan Allah, kembali dilayakkan dan mengenakan pakaian yang baru. Kita mengenakan manusia yang baru yang melekat di dalam diri kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Sehingga kita semua saat ini adalah merupakan ciptaan baru yang diciptakan oleh Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya doktrin, ajaran, dogma yang kita pegang sampai saat ini adalah sola gratia, hanya karena anugerah, hanya karena belas kasihan Allah yang diberikan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dilayakkan kehadiran Allah yang Maha Kudus. Karena itu tidak ada yang perlu kita banggakan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu tidak ada yang perlu kita anggarkan di hadapan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa yang ada pada diri kita saat ini, apa yang kita miliki saat ini, semuanya adalah merupakan anugerah Allah. Ketika kita dapat bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, menerima anugerah Allah setiap hari yang selalu baru diberikan oleh Allah kepada kita, menerima sukacita melalui berkat yang berkelimpahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingatlah bahwa itu adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita, bukan karena keberadaan kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita dilayakkan menerima anugerah itu hanya karena belas kasihan Allah. Perdebatan itu terjadi di tengah-tengah jemaat Roma pada waktu itu. Sekalipun Paulus tidak pernah mengunjungi kota Roma sebagai kota yang sangat besar, sebagai kota metropolitan pada saat itu, tetapi ia tahu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Roma pada waktu itu. Mereka memperdebatkan sesama pengikut Kristus, sesama orang yang mengaku dirinya Kristen. Mereka banyak yang mengatakan bahwa
kita dibenarkan karena perbuatan baik kita. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin besar anugerah yang kita terima dari Allah. Semakin banyak kita berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, maka semakin banyak pula kita menerima sukacita di tengah-tengah kehidupan kita, berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tentu perdebatan itu harus segera diselesaikan melalui ajaran yang tepat yang diberikan kepada mereka yang berdebat pada waktu itu, antara kalangan Yahudi dan kalangan Yunani yang memperdebatkan tentang keberadaan mereka di hadapan Allah. Itulah sebabnya Paulus mengirimkan suratnya ke Roma, dan secara khusus nas kita pada minggu hari ini, di minggu reminiscere ini, Allah berbicara kepada kita tentang iman. Abraham ketika dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim, meninggalkan kemapanannya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dia tidak tahu apakah di tanah yang dijanjikan itu akan lebih baik kehidupannya di Ur Kasdim atau tidak. Dia tidak tahu apakah nanti di tanah yang dijanjikan Allah itu kemana ia akan pergi dibawa oleh Allah, apakah ia lebih bersukacita di sana atau tidak. Tetapi dengan iman ia mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah ketika Allah menyuruhnya keluar dari Ur Kasdim pada waktu itu. Dituntun oleh Allah ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang sama sekali belum bisa digambarkan oleh Abraham di dalam pikirannya, di dalam hatinya, tentang bagaimana tempat yang dijanjikan itu, apa kehidupan di tanah yang dijanjikan itu, bagaimana masa depannya di tanah yang dijanjikan itu. Dia tidak tahu. Tetapi dengan imannya ia yakin, dengan imannya ia tahu bahwa ketika Allah yang memanggil dia dan menyuruh ia keluar dari Ur Kasdim, maka imannya itulah yang menuntunnya kepada sukacita. Imannya itulah yang menuntunnya menerima berkat yang berkelimpahan dari Allah ketika Allah menjanjikan kepada Abraham, "Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Aku akan memberkati engkau dan mengutuk siapa yang mengutuk engkau. Engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar." Janji itu diterima oleh Abraham dengan iman, bukan dengan pikirannya, bukan dengan analisa ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada waktu itu. Coba kita bayangkan bagaimana ia bisa menerima janji Allah pada waktu itu ketika Allah berjanji kepadanya akan menjadikan keturunannya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Sementara pada waktu itu Sarai istrinya sudah demikian tua dan tidak memiliki anak pada waktu itu. Apa mungkin Allah akan memberikan janji yang diberikan itu kepadanya? Mungkin dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam analisa ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada waktu itu, hal itu tidak mungkin terjadi. Sementara istrinya tidak bisa melahirkan seorang anak pun. Bagaimana Allah merealisasikan janjinya? Keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Bagaimana itu bisa terjadi? Imannya lah yang menjawabnya. Sebab itu Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kitalah yang menjawab kenapa kita datang dari tanah kelahiran kita sana di Sumatera Utara, di Akasya Kuta-Hutaan, Rohita tu Palembang, kita kuliah di Universitas Sriwijaya, kita mencari kehidupan di tengah-tengah wilayah ini, di Indralaya ini. Iman kitalah yang menjawab bahwa Allah akan menuntun
kita dan memberikan kepada kita masa depan. Hapor siau kuda mengalusi alai manusia pikiranku. Kalau dari pikiran saya akan mengatakan bagaimana saya mungkin meraih masa depan di tempat ini, sementara orang tua yang memberangkatkan saya makais mertuduk do dilului manogot dialang botari. Dari mana mungkin orang tua saya bisa mampu untuk memenuhi segala kebutuhan saya di tempat ini? Bohado baino kueswarokku buasian bona paso gitu tu ingananon. Alai boido kita survive di ingananon. Boido kita mengalului golu-golu di ingananon. Bukankah itu kita terima dengan iman? Itu sebabnya kita menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika ia mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, supaya aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Allah yang diberikan kepada masing-masing kita. Itu janji Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Tuhita saluhut nanuaeng naro di bagas joroon didok debatado dakya sakap hamagoan husakapi taringot tuhamu alai sakap hasonangat do asaau mangalehot tuhamu ujung ni nahinalungut todi rohamuna. Masa depan yang penuh dengan harapan. Abraham ketika menerima janji yang diberikan oleh Allah itu, ia menerimanya dengan imannya, bahwa ketika Allah yang menjanjikan itu, maka ia pasti akan merealisasikannya, dan Allah tidak pernah ingkar dengan apa yang dijanjikan. Alani hidup waduh kita majalo baga-baga di mata. Waduh kita majalo pada di debatan nuaing di tonga-tonga ni ngolut tahu. Anak-anak muda, bagaimana kita bisa menerima bahwa rancangan Allah adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan? Kalau dari pikiran kita, kalau dari ilmu kita, tentu kita akan mengatakan itu sangat sulit terrealisasi. Tetapi dengan iman, dengan pengharapan, kita menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang sejati, bahwa Allah akan merealisasikannya seturut dengan waktu Allah, bukan waktu kita. Partikian di debatado dan partikiatta mulu partikiatta kasongona mangallang lasia kido ni allang sonari pitor terasa siakna, seperti membalikkan telapak tangan ketika kita meminta di dalam doa kita kepada Allah, maka Allah langsung merealisasikannya. Bukan. Biarlah rancangan Allah itu seturut dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sebab Allah juga mengatakan, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit ke dunia ini, demikianlah tingginya pikiranku dari pikiranmu, jalanku dari jalanmu. Dang bui hasuhatak kita dalam di mata hapor seau taido mengalusi saluhut nai. Ketika kita mengaminkan apa yang dijanjikan Allah kepada diri kita, maka itu akan seturut dengan kehendak Allah, dan kita pasti akan bersukacita. Alani unak tapaksa debata marhite pikiratta, unang tapaksa debata marhite-hite parbinotoatta. Jangan kita paksa Allah itu seturut dengan kehendak kita, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan memenuhi apa yang kita inginkan. Kita lihat Rasul Paulus ketika penyakit yang ada di dalam tubuhnya, ia 3 kali meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. 2 Korintus 4. Tuhan, ya upama, di bahasa Indonesia, cabutlah duri dalam daging ini, supaya ini tidak menjadi penghalang bagi
Permintaan Paulus itu sangat logis, karena ia berpikir bagaimana dia memberitakan Injil sementara penyakit yang ada dalam tubuhnya tidak kunjung sembuh pada saat itu, sehingga 3 kali ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Apa jawaban Tuhan terhadap Paulus? Tuhan menjawab Paulus, "Paulus, justru di dalam kelemahanmu itulah sutibul hagogo okku nina. Justru di dalam kelemahanmu itulah aku akan menunjukkan kuasaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu itulah aku akan memberikan engkau kekuatan, dan itu tidak akan menjadi penghalang bagimu untuk melakukan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupanmu." Ino narikot si peopotta di tonga-tonga ni ngulutaon taloas ma debata mangaturhon na denggan di tonga-tonga ni ngulutta mangihutton pikiran ni debata dan mangihutton pikiran. Yang kedua, tentu perdebatan yang terjadi di antara pengikut Kristus di Roma pada waktu itu adalah tentang hukum Taurat. Kalangan Yahudi mengatakan hanya dengan melakukan hukum Tauratlah maka kita mendapatkan keselamatan. Hanya dengan mentaati hukum Taurat maka kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya kalangan Yahudi meminta orang-orang yang non-Yahudi dari kalangan Yunani dan lain sebagainya supaya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para imam pada waktu itu, termasuk salah satunya disunat. Lalu bagaimana Paulus merespon hal itu? Hukum Taurat kita tadi mengatakan hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Hukum Taurat itu bukanlah jalan keselamatan. Daftar baik kita ini. Hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan ketika kita tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat? Sehingga hukum Taurat itu bukan jalan keselamatan. Tetapi ingat, hukum Taurat itu adalah jalan hidup orang yang telah menerima keselamatan. Hukum Taurat bukan jalan keselamatan, tetapi hukum Taurat itu adalah jalan hidup orang yang telah menerima keselamatan. Melenunga hujalo asini rohani debata, ketika saya telah menerima anugerah dari Allah, ketika saya sudah menerima kasih karunia dari Allah, ketika saya sudah menerima berkat yang berkelimpahan dari Allah, maka saya akan melakukan seturut apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah itu prinsipnya hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel? Hukum Taurat diberikan Allah bukan pada saat mereka berada di dalam perbudakan di tanah Mesir, bukan. Tetapi hukum Taurat itu diberikan oleh Allah setelah mereka dibawa keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian di Kanaan. Setelah mereka dilepaskan, setelah mereka diberkati, setelah mereka menerima anugerah dari Allah melalui topangan dari Allah, kebutuhan mereka semua terpenuhi. Ketika matahari begitu sangat panasnya, Allah memberikan tiang awan. Ketika merasa dingin, Allah memberikan tiang api kepada mereka. Ketika mereka haus di Parhorsihani, Allah memberikan air kepada mereka. Ketika mereka lapar, Allah memberikan makanan kepada mereka.
Berkat itu begitu sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, sehingga ketika mereka telah terlepas dari pembuangan dan dari gurun pasir, Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka. Inilah responmu atas anugerah yang telah kuberikan kepadamu. Jadi hukum Taurat itu bukan tuntutan. Hukum Taurat itu tidak diberikan Allah di tanah perbudakan di Mesir. Ini yang harus kamu lakukan supaya kamu selamat. Bukan. Tetapi hukum Taurat itu diberikan sebagai respon orang yang percaya ia telah menerima keselamatan. Itu yang penting bagi hidup kita saat ini. Hukum Taurat itu bukanlah jalan keselamatan, tetapi hukum Taurat itu adalah jalan hidup. Jalan hidup orang yang telah menerima keselamatan. Sehingga ketika saya sudah menerima keselamatan, maka saya akan melakukan apa yang diminta oleh hukum Taurat di dalam hidup saya. Sehingga hukum Taurat itu adalah merupakan cerminan bagi saya yang telah menerima keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga dari nas kita ini, kita bisa belajar bagaimana kita bisa hidup selalu berpengharapan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Abraham yang selalu hidup di dalam pengharapan karena ia dibenarkan oleh karena imannya, sehingga keputusasaan jauh dari kehidupan Abraham. Dodo keputusasaan sian ngoluni akka nama jalo Kristus. Orang-orang Kristen akan tampil menjadi seorang pejuang di tengah-tengah kehidupannya, yang tidak pernah menyerah dengan masalah, yang tidak pernah menyerah dengan pergumulan, yang tidak pernah menyerah dengan penyakit, yang tidak pernah menyerah dengan tantangan yang ada di depannya. Ida hamuma Tuhan Yesus Kristus mardalan sian via dolorosa ala di minggu-minggu pasir dohitan wain pahotton tu bagasan hadiriyota partinaonan ni Tuhan Yesus Kristus 40 hari mulai dari 2 minggu yang lalu diberikan kepada kita waktu di minggu-minggu pasion ini, merenungkan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini yang dibenarkan oleh karena iman. Lihatlah Yesus Kristus itu yang mati di kayu salib. Sebelum ia mati di kayu salib, begitu sangat panjang perjalanan penderitaan yang harus ia lewati. Bagaimana ia menerima makian dari banyak orang, bagaimana ia menerima ludah dari banyak orang, bagaimana ia menerima pukulan dari banyak orang pada waktu itu. Apakah ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya penyesalan, panaritaon? Tidak ada. Tetapi ia tampil mengangkat kepalanya. Ia tidak menyerah dengan penderitaan yang ada di depannya, karena ia telah menyerahkan hidupnya kepada Allah di Taman Getsemane ketika ia mengatakan, biarlah rancanganmu yang jadi. Ketika kita hidup di dunia yang sangat kompleks pada waktu ini, banyak tantangan yang membuat kita berputus asa. Persoalan perkuliahan, persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan pekerjaan, dan persoalan-persoalan lainnya rentan membuat kita berputus asa dan menjauh dari Tuhan. Tetapi ingatlah, orang Kristen yang telah menerima keselamatan melalui iman, ia tidak akan pernah berputus asa. Daudo siap kita berputus asa, madele, manarita, tetapi kita akan tampil menjadi pejuang-pejuang di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita memiliki pengharapan. Paulus mengatakan, orang yang tidak memiliki pengharapan, dia sudah mati secara rohani. Parohao kamu nama akan atorasmu, taparohao ma akan dua-dua tahun maradopun akayana konna.
Ai molo neng mangan akay anak komunay pelagi mek dobe balita ai palili hamudo makan inang siu inna hamudo kan nggak mau aku makan mak joget-joget lah dulu kau mak inna kan marjoget-joget doh hamu mak jalan lah dulu kau alai jongkok mahu merdela inna ulah hono muna doi mak buatlah dulu kau nangis-nangis biar makan aku ina ulah hono muna doi puasa perbandi kau kamu mak at sugaria dong asisten rumah tanggamu ala karicu hamu mbak nanti jam 10 kasih minum jeruk jam 12 kasih makan jam 3 kasih snacknya ulah hono nadi di poro deh jeruki jam 10 songon nai dok nai nah minum nak enak sampai tulu hari di leo dangolo itu dia copot deh dinupon jam 12 sih besok oni dong dangolo mangan itu rimana do perjolo mangan malangi besok mangap peta ho inna ni baga seroan jam 3 di leo snack ngai dangolo ibu dutun deh bala orang anot tu hamu makannya tadi mbak makan bu dinupon akan ingat jeruk ngai diminum bu atau memang ngalusi masa diulah honon ni manai ai bolo diulah hono songon dan diulah munai sona tak bagazina leonmu na tertutup pakirimon na itu mama ina be leonon ni sili marasuri ina be leonon sa bulan diau ina ma alai wasaulo hamuna mangulahon surya kanidong ni anak komunai kenapa karena memiliki pengharapan mana songon dia be dilo anak munai hamuna ulah hono muna doi asal mau lo mangan asal mau lo mangalang sayur asal mau lo minum susu kenapa karena setiap orang tua memiliki pengharapan ketika anaknya sehat maka ia akan bertumbuh menjadi anak yang pintar dan ketika ia anak pintar maka ia akan menjadi kebanggaan bagiku 10 tahun 20 tahun ke depan itu pakirimon. Dan begitu juga kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kenapa kita tidak harus menyerah dengan tantangan, penderitaan, pergumulan, penyakit yang ada mungkin di dalam diri kita saat ini. Kita memiliki pengharapan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang tidak akan membiarkan kita menghadapi pergumulan kita seorang diri. Karena ia selalu mendampingi kita, memberikan kepada kita kekuatan dan memegang tangan kita supaya kita tidak pernah menyerah dan pada akhirnya kita akan memenangkan pergumulan itu dengan penuh sukacita. Itulah sejatinya orang yang hidup di dalam pengharapan. Ala nilang murah-murah merdad dia ke mahasiswa. Kalau saya ada gagal nggak merdad di termulak tubuh tak tolak pubih inna. Biasa ada dopi hamu gagal mulau gagal na baron 10 gagal 10 di kontrak 10 gagal. Menyerah dia badau, gue menyerah. Itikina berubah duduk sini. Masih aja riba. Kita orang yang berpengharapan tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah dengan kondisi kita saat ini. Tetapi kita akan menjadi seorang pejuang karena kita memiliki pengharapan, karena kita telah dibenarkan oleh iman kita, karena kita telah terlebih dahulu menerima anugerah dari Allah sehingga kita dimampukan untuk selalu survive di dalam kehidupan kita. Dau masya kita panutunuton. Dau masya kita panari tahun. Dau masya kita keputus asaan dan kita akan mengangkat kepala kita menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Bertanya.
menetapkan dan memutuskan nama-nama yang tersebut di bawah ini terlampir menjadi pengurus Komisariat Efrata periode tahun 2024. Kedua, masa berlakunya SK dan keputusan dimulai dari berlangsungnya pelantikan sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan. Demikian surat keputusan ini diperbuat apabila ada kekeliruan dalam membuat keputusan ini akan ditinjau kembali. Apakah saudara-saudari siap dengan tulus dan penuh kerendahan hati melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai pengurus Komisariat Efrata untuk turut serta ambil bagian di dalam pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini melalui gerejanya HKBP Efrata Lorok Resort Palembang sesuai dengan surat keputusan yang telah dibacakan sampai kepada akhir kepengurusan saudara-saudari? Oke, mantap Pak Ketua. Harga dong. Oke, siap. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita